Ahmad bin Isa Al-Abah itu kan memiliki 3 anak, Gus ya. Ya. Muhammad, Ali, Husain. Ya. Dan di situ tidak menyebutkan nama Yang lain. Abdullah atau Ubaidillah atau Ubaid. Nah, sehingga ketika kita itu mengambil metodologi ulama yang pertama ini, itu sudah secara otomatis terbantahkan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan dari anak yang keempat. Ya. Gitu. Ini secara otomatis. Yang tidak disebutkan oleh kitab yang sebelumnya. Betul. Nah, sehingga inilah ya menjadi dalil utama ya bahwasanya kitab sezaman itu dibutuhkan. Ya, pada kesempatan video kali ini, alhamdulillah saya bisa melakukan wawancara ya dengan Gus Aziz Jazuli. Ya, Insya Allah semua teman-teman itu sangat kenal dengan beliau, ya, karena beliau ini langsung naik dan booming terkenal setelah debat Banten. Mungkin disapa dulu, Gus. Siap. Salam untuk sahabat-sahabat dimanapun Anda berada ya. Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Saudara saya ini dari Madura dan domisilinya di Bekasi. Kira-kira nih apa, Gus, yang ingin ditanyakan? Saya jadi nervous ini benar. Jadi ngak-ngakan saya itu. Ya, tetap tentang seputar polemik nasab. Yang selama ini masih menjadi perdebatan yang sepertinya membingungkan bagi para netizen, para pemirsa yang mendengarkan setiap konten-konten dari kreator yang mengangkat tentang isu polemik nasab ini. Oh, gitu, Gus ya. Yang pertama, ya, Gus, jangan sulit-sulit, Gus, kalau nanya nanti saya mah tenang. Ini masalah gini, Gus. Jadi banyak teman-teman itu ya, terutama dari para konten kreator yang pro dengan klan Ba'alawi ya, itu menyaksikan teori ilmu nasab tentang syarat adanya kitab sezaman untuk mengisbat nasab yang jauh. Oh, gitu ya. Gitu. Nah, itu kira-kira bagaimana menurut ya, siap. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Jadi sebenarnya pertanyaan ini juga harus disodorkan kepada RA. Karena RA pun juga mensyaratkan kitab sezaman. Sebenarnya ini, cuman mereka kan ngeles ke kanan ke kiri sehingga lebih menuntut keimat. Siapa ulama nasab yang mensyaratkan kitab sezaman? Itu syarat yang dibikin-bikin keimat. Banyak seperti itu ya, Mas. Ya, banyak seperti itu. Oke, dalam kesempatan kali ini, dan sebenarnya persoalan ini sudah berulang kali saya uraikan ya dalam video-video saya, dan tadi juga sudah saya bikin itu video tentang penungguan saya atau penantian saya untuk menunggu bom nuklirnya Ustadz siapa namanya? Abu Ya Qurtubi Jailani. Itu sudah saya sebutkan di sana, dan nggak masalah kita ulang lagi persoalan ini. Dimana saya mengambil sebenarnya banyak ya kitab-kitab panduan ilmu nasab yang membahas tentang kitab sezaman. Nah, hanya saja ada yang menyebutkannya secara secara jelas, dan ada yang menyebutkannya secara global gitu ya. Besarnya aja ya. Tersirat. Tersirat apa tersirat itu? Iya. Secara tersirat. Di antaranya kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab karya dari Al-Bahith, seorang peneliti ini. Peneliti. Al-Mutakhassis, yang spesialis fil ansab dalam ilmu nasab. Jadi beliau ini memang berspesialisasi dalam ilmu nasab ya. Berarti an-nasabah gitu ya. An-nasabah kalau bahasa kerennya gitu ya. Karena beliau tawadu ya hanya menyebutkan dirinya sebagai seorang bahis. Artinya ahli nasab beliau ini. Betul. Dan kitab ini ditulis pada tahun 2000. Dan juga kitab ini merupakan salah satu dari referensi dari kitab Rasail fil Ilmin Nasab karya dari Syekh Husain Haidar Al-Hashimi. Langsung saja silahkan Anda buka di halaman 60 berapa itu? Saya lupa aja tuh. 62 mengenai kehujahan kitab-kitab nasab. Ya. Ini yang mengenai kitab sezaman ya, Gus ya? Betul. Jadi memang di kalangan para ulama itu memiliki 2 metode dalam pengisbatan nasab. Yang satunya adalah kitab sezaman,
Kemudian yang artinya ketika satu nama itu tidak disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu, ya maka bagaimana sikap dari seorang nasabah? Di situ ada dua cara. Yang pertama yaitu golongan yang mengatakan bahwa apa yang tidak disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu maka ditolak. Ya. Nah, secara umum lah, atau bahkan keseluruhan itu akan ditolak. Itu satu. Kemudian yang kedua, nggak ditolak, tetapi harus ditemukan adanya korinah, adanya indikator-indikator akan kebenaran dari nasab itu. Faktor data pendukung. Betul. Ya. Dan kedua golongan ini, ya kalau telaah secara mendalam, dua-duanya itu akan mensyaratkan kitab sezaman juga. Iya. Cuman yang satunya terperinci, satunya secara tersirat tadi itu. Ya. Nah, misalnya ini yang saya bacakan, wahal yanhasiru thubutu nasabil furu' bima athbatahul mutaqaddimuna min usul. Apakah pengisbatan atau penetapan nasabnya furu', cabang-cabang atau keturunan-keturunan itu hanya terbatas pada keterangan yang sudah ditetapkan oleh ulama-ulama terdahulu mengenai leluhur mereka, ya. Wa fi hadza inqasama ahlul ilmi ila fariqan. Di situ ada dua pandangan ulama mengenai hal ini. Yang pertama, ja'lu ma kutiba hujjatan la yumkinu at-ta'arrudu lahu, menjadikan apa yang sudah tertulis di dalam kitab, ya, itu menjadi hujah yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dibantah. Sehingga golongan ini mereka melakukan faqtasuru fi raddihim lil furu' ala ma athbatahul qudama'u min usul. Sehingga mereka merasa cukup untuk menolak cabang-cabang atau keturunan, ya, untuk menolak keturunan-keturunan yang leluhur mereka tidak disebutkan oleh mutaqaddimun. Tuh. Sehingga fa'angkaru jazimina katsiran minal furu' allati lam tuzkar indal mutaqaddimin. Sehingga mereka mengingkari secara pasti, mengingkari banyak dari anak cucu atau keturunan yang leluhur mereka tidak disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu. Hatta annahum, sehingga mereka itu ramau, menuduh atau menghukumi manintasaba lahum, orang-orang yang menisbatkan diri kepada leluhur yang tidak disebutkan oleh ulama-ulama terdahulu dengan sebutan bil kadzibi, berbohong, wal iddia, dan pengaku-ngakuan. Nah, sebagai contoh ya, Ahmad Al-Abah, Ahmad bin Isa Al-Abah itu kan memiliki 3 anak, Gus ya. Ya. Muhammad, Ali, Husain. Ya. Dan di situ tidak menyebutkan nama yang lain, Abdullah, atau Ubaidillah, atau Ubaid. Nah, sehingga ketika kita itu mengambil metodologi ulama yang pertama ini, itu sudah secara otomatis terbantahkan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan dari anak yang keempat. Ya. Gitu. Ini secara otomatis. Yang tidak disebutkan oleh kitab yang sebelumnya. Betul. Nah, sehingga inilah ya menjadi dalil utama ya bahwasanya kitab sezaman itu dibutuhkan. Ya. Nah, ini biar nggak terlalu panjang ya, saya ringkaskan pada poin yang kedua dan nanti bisa ditelah di kitabnya sendiri, bahwa untuk golongan yang kedua, ya, golongan yang kedua mereka mengatakan adamul wujdan la ya'nil adam, tidak ditemukannya nama ulama-ulama atau nama leluhur-leluhur terdahulu dalam sebuah kitab itu maksudnya ya bukan menafikan. Artinya apa? Misalkan keturunan dari Ubaidillah, nah itu bisa diisbatkan nasabnya, tetapi harus melalui qarain, indikator-indikator yang bisa membuat keyakinan. Ya. Nah, dan tentu hal itu harus dibantu melalui masadir, melalui referensi-referensi utama yang menunjukkan akan kebenaran dari nasab yang mereka klaim atau yang mereka itu menisbatkan diri kepada tokoh-tokoh itu. Nah, misalnya Ubaidillah adalah anaknya Ahmad Al-Abah, memiliki anak namanya Alwi, Basri, dan Jadid. Nah, kemudian Alwi memiliki anak terus. Nah, itu harus ditelusuri satu persatu ya dari nama-nama silsilah tersebut melalui kitab-kitab, baik itu sejarah, baik itu nasab, ya, khususnya sejarah lah ya. Kemudian apa? Kemudian ketika
nama-nama yang disebutkan dalam silsilah itu tidak terkonfirmasi dalam sejarah. Ya, misalkan ketokohan dari Ubaidillah, ketokohan dari Alwi, ketokohan dari Jadid, nah ketokohan dari misalkan Muhammad bin Ali Sahih Mirbat, ketokohan dari Al-Faqih Al-Muqaddam misalkan ini ya. Ketika kita konfirmasikan, kita komparasikan dengan data-data kitab sejarah dan itu tidak kita temukan, maka itu adalah indikator-indikator yang menunjukkan bahwa nasab tersebut bukanlah nasab yang bersambung. Itu. Sehingga baik itu kita menggunakan pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua, dibutuhkan tetap Gus kepada kitab sezaman. Baik. Gitu.